Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini itu pertemuan ketiga dengan mata pelajaran matematika. Sebelumnya pada pertemuan pertama itu kita telah mempelajari atau ibu telah menjelaskan ada matriks ya, ada matriks. Di situ kita mempelajari pengertian matriks, kemudian komponen matriks, elemennya, dan ordo matriks. Tapi pada pertemuan ketiga ini kita hanya membahas jenis-jenis matriks itu. Baiklah, bagi kamu yang belum mengumpulkan tugas pada pertemuan kedua itu masih ibu tunggu. Tugas dikirimkan melalui via WA ataupun Classroom. Sebelum proses pembelajaran dimulai, sediakan dulu alat tulisnya, kemudian catat materi yang akan ibu jelaskan pada pertemuan ini. Yang pertama, jenis-jenis matriks itu ada matriks 0. Matriks 0 yaitu matriks berordo M dikali dengan N yang setiap elemennya 0. Nah, perlu diingat pada pertemuan pertama itu ibu telah menjelaskan apa itu elemen. Elemen merupakan bilangan yang ada di dalam tanda kurung atau bilangan yang terdapat pada matriks itu sendiri. Nah, kita perhatikan contoh pada matriks 0 ini tadi dikatakan bahwa matriksnya berordo M dikali N yang setiap elemennya 0. Berarti nilainya itu atau bilangan yang terdapat pada matriks ini bilangannya 0 ya. Ini 0 semua. Coba kita perhatikan pada matriks ini terdiri dari dua baris dan 2 kolom. Itu elemennya 0 semua. Dan yang contoh yang kedua itu dapat kita lihat juga bahwasannya elemennya juga berelemen 0. Jadi apabila nanti kamu menemukan matriks berordo yang elemennya 0 semua, itu berarti tergolong ke dalam matriks 0. Yang B-nya itu ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks berordo 1 dikali dengan N. Berarti dia terdiri dari satu baris ya. Contoh pada matriks ini terdiri dari satu baris dengan 4 kolom ya. 4 kolom. Pada kolom pertama itu ada angka 3, kolom kedua 4, kolom ketiga itu ada angka 5, dan kolom keempat itu ada angka 6. Dan pada contoh yang kedua ini juga sama, terdiri dari satu baris. Makanya dikatakan dengan matriks baris yang berordo 1 dikali dengan N. Yang ketiga itu ada matriks kolom atau lajur, yaitu berarti M dikali dengan N, M dikali dengan 1. Contoh, dia terdiri dari satu kolom tapi 3 baris. Yang ini terdiri dari satu kolom, dua baris. Jadi kalau melihat hanya bentuknya seperti ini, hanya bentuknya satu kolom, itu dikatakan dengan matriks kolom atau lajur. Dan yang keempat itu ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Adalah matriks dengan ordo M dikali N, di mana nilai M-nya ini harus sama dengan nilai N. Matriks persegi berordo N dikali N biasa disingkat dengan matriks berordo N saja. Jadi ketika kamu melihat contoh ada sebuah matriks yang bernilai atau berordo M dikali N dengan nilai M-nya itu harus sama dengan N. Contoh di sini ada matriks, kita beri simbol atau notasi itu matriks B dengan terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Dapat kita bentuk dia seperti ini, makanya dikatakan dengan matriks persegi panjang yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, itu dikatakan dengan matriks persegi panjang. Yang kelima itu ada matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar berordo N dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0.
Jadi contoh nih, ada matriks dengan notasi P. Pada matriks ini terdiri dari tiga baris dan 3 kolom. Kalau matriks diagonal tadi matriks bujur sangkar berordo n dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nah, di luar diagonal, yang namanya diagonal nih, ini udah diarsir, diagonal utama katanya. Di luar diagonalnya ini syaratnya harus bernilai 0. Iya, dapat kita lihat ya, nilainya di luar diagonal ini 0. Jadi, kalau kamu menemukan bahwa ada matriks diagonal, kita tentukan dulu dia diagonal utamanya. Kalau di luar diagonal nilainya bernilai 0, itu dikatakan dengan matriks diagonal. Sama seperti ini. Di sini dapat kita lihat juga di luar elemen diagonal utamanya harus bernilai 0. Ini diagonal utamanya 2 dan 6. Di luarnya kan itu di luar elemennya bernilai 0 ya. Selanjutnya ada matriks identitas atau matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Matriks identitas disimbolkan dengan huruf I besar atau I kapital. Contoh, ini matriksnya kita beri simbol dengan simbol I karena matriks identitas disimbolkan dengan I kapital. 3 dikali 3, datang 3 kali 3 ini dari mana? Karena dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom ya. Dia harus bernilai 1, diagonal utamanya nih. Nih, di luar diagonalnya itu harus bernilai 0, tapi di sininya bernilai 1. Ada lagi nih contohnya matriks I 2 dikali 2. Kenapa 2 kali 2, Bu? Karena terdiri dari 2 kolom dan 2 kolom dan 2 baris. Nah, ini dia diagonal utamanya. Di luarnya kan itu angka 0 ya. Sesuai dengan pengertiannya. Yang selanjutnya itu ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas yaitu matriks berordo n, bentuknya harus persegi dan semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Kita beri notasi matriks A. Kita buat dia. Ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Makanya dia bisa berbentuk dengan matriks persegi ya, sesuai dia sejajar. Sisinya sama. Kemudian kita tentukan dia karena dia merupakan matriks segitiga atas, kita tentukan dari sini. Di luar syaratnya diagonal utamanya bernilai, semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya harus bernilai 0. Nah, dapat dilihat nih, di luar diagonal utamanya harus bernilai 0. Itu untuk matriks segitiga atas. Yang terakhir ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi berordo n dan semua elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Dapat kamu lihat contohnya, kita beri dia notasi elemen A, di mana kita mau menentukan segitiga bawah. Untuk menentukan segitiga bawah kita tentukan dia dari sini dengan syarat di luar diagonal utamanya harus bernilai 0. Dapat kamu lihat nilainya nilai 0 ya. Ibu pikir cukup sampai di sini pertemuan kita pada jenis matriks. Kamu dapat bertanya jika ada yang tidak dipahami melalui via WA. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.